Begitulah di dunia ini. Kalau kita berjalan di dunia ini tanpa bekal amal, maka penyesalan sudah tidak ada artinya kalau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasyad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa bina syiratal mustaqim. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatinil khadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para asatid wal asatidah, khususnya kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Heru Sujihanarto selaku pengasuh ataupun pembina Yayasan Al-Ma'ruf dan juga Alam Hikmah yang saya taati dan saya muliakan. Kepada Ketua Yayasan Al-Ma'ruf Bapak Haji Siddiq Purnomo dan juga admin Alam Hikmah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada yang saya hormati. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam keharibaan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan harapan kita semuanya dengan kita mengkaji ilmu agama ini nantinya benar-benar kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hidup kita yang hanya sekali ini benar-benar nantinya dipilih oleh Allah, ujungnya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini hanya sekali. Tidak akan ada ulangan yang kedua kali. Artinya tidak ada yang istilahnya reinkarnasi, tidak ada. Hidup di dunia ini hanya sekali. Dan kehidupan ini adalah penentu. Penentu. Kita nanti di akhirat selamat atau tidak, ya ditentukan dari hidup kita di dunia ini, hadirin.
kita nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya ditentukan dari hidup ini. Maka kita nggak boleh main-main dalam hidup ini. Harus serius, harus sungguh-sungguh, tidak boleh lengah. Sebab al-faut asyaddu minal maut. Sebab bila kita ini lengah di dunia, lengah sampai masuk ke liang kubur lengah, maka al-faut asyaddu minal maut, itu lebih berat dibanding dengan yang namanya kematian. Maka dari itulah hadirin, kita hidup di dunia ini harus banyak melakukan amal-amal ibadah, harus membawa bekal hadirin kita hidup di dunia ini. Bila kita ini lengah, tidak berupaya untuk ibadah, untuk mencapai bekal-bekal itu, maka ibarat kita ini berjalan menyeberangi lautan yang tanpa perahu, maka dipastikan kita akan tenggelam di dalam lautan itu, tidak selamat kalau tidak ada orang yang sudi ataupun menolong diri kita. Begitulah di dunia ini. Kalau kita berjalan di dunia ini tanpa bekal amal, maka penyesalan sudah tidak ada artinya kalau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah dalam kesempatan ini kita harus banyak-banyak melakukan amal ibadah sesuai yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Itu yang berbunyi demikian. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Jadi barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, perjumpaan yang mengandung arti keselamatan, perjumpaan yang di dalamnya ada ridha Allah, perjumpaan yang di dalamnya ada husnul khotimah, selamat di hadapan Allah, maka fal yakmal amalan solihah, harus mengerjakan amal-amal yang baik. Terus wala yusrik bi ibadati rabbihi ahadah, dan jangan pernah syirik di dalam beribadah. Artinya gini hadirin, ini saya membuat suatu ilustrasi ya, ini ya, air aqua ini. Jadi bila kita ingin selamat di dunia ini, berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat husnul khotimah, menurut surat Al-Kahfi ayat 110, fal yakmal amalan solihah, harus baik. Ini bungkus ini, bungkusnya harus ibadah, bungkusnya harus puasa, bungkusnya harus haji bila yang mampu, harus bersolawat, bungkusnya harus dzikir, fal yakmal amalan solihah. Terus wala yusrik bi ibadati rabbihi ahadah, dan jangan sekali-kali dalamnya ini kotor, ada syirik, dalamnya ini kotor. Karena bila ini bungkus bagus tapi dalamnya jelek, tidak ada artinya manusia itu hadirin. Coba ya, andai kata ini aqua berisi madu, saya jual, tentu harganya mahal. Tapi bila ini aqua berisi racun, tentu dijual pun tidak ada yang mau. Berarti manusia baik dan tidak di samping lahirnya ibadah, isinya ini harus bersih, harus tidak ada pengakuan merasa baik. Sebab bila di dalamnya ini ada bangga, di dalamnya ada syirik. Syirik itu
merasa baik itu syirik. Ada syirik yang terang-terangan, ada yang syirik samar-samar. Merasa baik itu syirik, hadirin. Merasa memiliki kemampuan dan kekuatan itu syirik. Apalagi mengandalkan amal itu syirik. Karena Allahus Somad, hanya Allah yang maha bergantung, hanya Allah yang merasa memiliki kemampuan dan kekuatan. Kok kita merasa seperti Allah, merasa memiliki kemampuan dan kekuatan, merasa baik, itu syirik. Berarti ketika kita beramal jangan sampai dalamnya ini kotor. Sebab bila ini bungkusnya baik, dalamnya ada racun bangga, maka tidak ada artinya ini suatu bungkus yang baik bila dalamnya ada racun bangga. Karena al-ujabu la yuhbitu amala sabaina sana. Maka ini yang harus kita bersihkan di samping kita beramal-amal solihah, amal-amal yang baik. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, lebih-lebih di zaman ini hadirin, di akhir zaman ini, yang mana dikatakan oleh Allah di akhir zaman ini banyak terjadi goncangan-goncangan yang disebut sebagai goncangan zalzalah. Goncangan zalzalah itu yang digoncang bukan lahirnya, tapi yang digoncang itu adalah imannya. Imannya yang digoncang. Manusia satu yang dengan yang lain terjadilah saling hujat menghujat, terjadi saling hasud menghasut. Karena dalamnya ini ada perasaan merasa baik, karena dalamnya ada perasaan merasa menjadi pimpinan, maka terjadilah saling hujat menghujat, saling jatuh menjatuhkan. Maka bila mana sudah terjadi goncangan zalzalah seperti ini, apa kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juz 1 fa insyaallah halaman 477? Kata Imam Ghazali, kalau sudah terjadi goncangan-goncangan seperti itu, kalau satu dengan yang lain sudah saling fitnah menfitnah, kalau umat saling mengunggulkan dirinya sendiri, kata Imam Ghazali, tidak ada amalan yang terbaik di saat itu kecuali hanyalah diam dan tidur. Aneh nih, apa ya diam? Jadi kalau sudah terjadi goncangan zalzalah, kata Imam Ghazali, tidak amalan yang baik di saat itu kecuali diam dan tidur. Ini ditemukan Ihya Ulumuddin halaman 477. Ya kita ureh. Apa itu? Diam. Di saat terjadi hujat menghujat, jatuh menjatuhkan, di saat itu orang yang diam lesannya ini yang selamat. Karena Kanjeng Nabi mengatakan fal yakul khairon aw liyasmut, bicara yang baik, tapi kalau tidak bisa lebih baik diam. Karena selamat dan tidaknya manusia tergantung dari lesannya. Diam. Baik itu di medsos, kalau ada hujatan diam, gak usah komentar bila ingin selamat di tengah-tengah zaman ini. Dan yang kedua, di samping diam, tidur. Tidur, ini selamat. Tidur ini kata petik loh ya. Tidur yang mana? Contoh ya, Bapak, Ibu, seandainya Bapak hari ini memiliki emas berapa karat, terus ketika Bapak Ibu tidur, ingat punya emas? Tidak. Ya, yang punya rumah mewah ketika tidur merasa memiliki rumah mewah. Bahkan yang jadi presiden ketika tidur merasa jadi presiden. Tidak, karena tidur. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Ghazali, yang tidur ini adalah hatinya. Bila walaupun amal-amal ibadah kita banyak, hatinya tidur. Tidur di sini tidak merasa memiliki kemampuan dan kekuatan untuk bisa ibadah, karena semua itu la haula wala quwata illa billah. Ini yang harus ditanam dalam hati.
karena hakikat manusia diciptakan oleh Allah itu dhaif, lemah, tidak memiliki kemampuan dan kekuatan tanpa pertolongan Allah. Ini yang harus kita tanam dan kita bawa sampai mati. Kalau begitu, maka inilah yang nantinya biqalbin salim, pulang dalam keadaan hati yang selamat, terbebas dari sifat sombong, terbebas dari sifat ujub, riak dan sebagainya. Ya, itulah hadirin yang bisa saya sampaikan karena terbatas waktu. Kita hanya berdurasi 15 menit. Ya, mudah-mudahan dari 15 menit inilah kita masih diberi manfaat, diridani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.